Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita sekalian, ibu bapak, saudara-saudara yang menikmati akan rahmat dan limpahan kasih karunia-Nya. Di pagi hari ini kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari ini dengan penuh sukacita. Kita akan menjalankan segala aktivitas kita di hari ini. Karena itu mari kita dasarkan semuanya di dalam hikmat Tuhan. Kita akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda Tuhan sebagai tuntunan kehidupan kita di hari ini. Karena itu mari kita teduhkan hati kita dan kita berdoa. Kita berdoa. Maha besar Engkau ya Tuhan ya Allah kami, dengan segala keperkasaan dan cinta-Mu yang memampukan kami, yang melayakkan kami untuk kembali menikmati akan hari karunia Tuhan di hari ini. Kami percaya bahwa di setiap hidup kami, Engkau selalu ada dan Engkau memberkati kami. Kami percaya Tuhan bahwa ketika kami meletakkan semua harapan dan kerinduan kami, aktivitas dan karya serta karsa kami di dalam ketertundukan di bawah kuasa Tuhan, maka Engkau yang akan melayakkan dan memampukan kami untuk menjadi alat-Mu menyatakan kemuliaan nama-Mu. Kami sungguh mengaminkan bahwa Engkau senantiasa menyatakan semua itu lewat perintah-Mu, lewat firman-Mu, yang saat ini Tuhan kami akan baca, dengarkan, dan renungkan bersama. Roh Kudus kami harapkan untuk menerangi dan menuntun akan kerinduan kami, sehingga firman-Mu ini tidak berlalu dengan sia-sia. Bapa di dalam sorga, ini doa kami Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus kami bermohon. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan kita di hari ini terambil dari kitab Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, "Ah Tuhanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya." Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sekiranya ayahnya meludahi mukanya,
Tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot dan berkemah di padang gurun Paran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Hati yang lemah lembut. Hati yang lemah lembut. Itulah tema perenungan kita di pagi hari ini. Tentunya semua orang pasti memiliki hati, namun tidak semua orang berhati lembut. Dari mana kita bisa membedakan bahwa seseorang memiliki hati yang keras atau hati yang lembut? Dari sikap dan tindakan, tutur kata, serta perbuatannya, maka seseorang dapat dibedakan sebagai orang yang berhati lemah lembut. Memiliki hati yang lembut tidak berarti tidak pernah marah dan kecewa. Namun kemarahan dan kekecewaan dapat dijaga dan dikuasai, sehingga tidak menimbulkan kekerasan atau balas dendam. Musa dalam bacaan kita disebut orang yang sangat lembut hatinya di dalam ayat yang ketiga. Bukan berarti Musa tidak pernah marah. Bahkan ia sering marah, dan justru dosa terbesarnya adalah karena marah. Namun, pada saat yang tepat, ia belajar untuk menahan diri dan bersikap lemah lembut. Hal ini ditunjukkan Musa ketika Miriam dan Harun menentangnya. Miriam dan Harun merasa kecewa kepada Musa karena menikahi perempuan Kus. Kekecewaan mereka makin memuncak ketika Tuhan memilih dan mengurapi Musa untuk menjadi pemimpin atas Israel. Akibat dari kemarahan Miriam, Allah menghukumnya dengan mengalami sakit kusta. Sebenarnya Harun juga turut menyinggung Musa. Namun, ia segera sadar, lalu merendahkan diri dan memohon pengampunan kepada Tuhan, sehingga ia luput dari penyakit kusta. Tuhanlah yang membela dengan menyampaikan keistimewaan Musa di hadapan Miriam dan Harun. Dan bahkan Tuhan menghukum Miriam sebagai bukti bahwa Tuhan berpihak kepada Musa. Atas kelemah lembutan Musa, dia mendoakan Miriam, dan karena hati Tuhan tertuju kepada Musa, akhirnya Miriam disembuhkan. Karena itu, milikilah hati yang lemah lembut, karena itulah yang berkenan bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, bentuklah hati kami. Ubahlah hati kami yang dahulunya keras seperti batu karang ataupun lebih keras lagi dari batu karang, menjadi hati yang lembut. Hati yang selalu berpaut kepada Allah yang adalah sumber kasih. Hati yang selalu memiliki belas kasih. Hati yang selalu menerima akan setiap keberadaan saudara-saudara kami di sekeliling kami yang kadang-kadang mengecewakan. Hati ini, Bapa, kami percaya kami mampu diubahkan dengan kuat kuasa-Mu ketika kami sungguh membuka hati dan diri kami seutuhnya kepadamu. Sehingga lewat kehidupan kami terpancarlah kasih dari Allah bagi siapapun yang Tuhan perjumpakan dengan kami. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu. Materaikanlah itu sehingga setiap saat, setiap waktu kami terus merindukan sapaan firman-Mu. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur bersama dengan beberapa orang tua dan saudara-saudara kami yang menikmati rahmat Tuhan melalui pertambahan usia atau berkat-berkat Tuhan yang lain di hari ini. Sempurnakan sukacita mereka dan kami semua, sehingga dalam memaknai hidup ini, kami terus tertuju hanya kepadamu. Kami berdoa Tuhan bagi keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, baik yang bersama dengan kami pun yang tidak bersama dengan kami. Dalam pertumbuhan mereka, pendidikan mereka di bangku sekolah, dalam
perjuangan mereka untuk meraih harapan dan masa depan, yang sementara bekerja, yang sementara mencari pasangan hidup, yang sementara menjalani hidup mereka masing-masing dalam rumah tangga mereka. Tuhan, kiranya keluarga kami terus berkenan di hadapan Tuhan dan terus menyatakan akan kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa Tuhan bagi segenap hamba-hamba Tuhan yang Engkau utus dan perkenan dalam pelayanan di tengah-tengah tempat di mana Tuhan menganugerahkan pelayanan itu bagi kami masing-masing. Berkati setiap hamba-hamba-Mu, biarlah mereka terus mengabdikan diri dan hidup mereka seutuhnya sebagai wujud syukur atas keterpilihan dan keterpanggilan mereka sebagai rekan sekerja Allah. Kami berdoa Tuhan bagi segenap orang tua dan saudara-saudara kami yang saat ini sementara bergumul karena sakit, baik itu yang dirawat di rumah, yang sementara berobat jalan, dirawat di rumah sakit, antara lain Bapak Simon Patanduk dan juga ipar dari Bapak Penatua Agustinus Silton Sipi. Kami percaya Tuhan bahwa kekasih-kekasih kami ini tetap berada di dalam tangan kuasa Tuhan. Berikan kekuatan pengharapan di tengah-tengah mereka menjalani akan proses pengobatan. Bapa di dalam sorga, hidup dan kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, dan Engkau senantiasa terus memampukan kami ketika kami akan mempersiapkan hati kami untuk menikmati perjumpaan dengan Engkau esok hari di bait-Mu yang kudus dalam ibadah minggu. Inilah kami Tuhan yang datang berdoa, bermohon dan bersyukur kepadamu. Dan doa ini kami alaskan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini melalui santapan rohani kita atau sarota dari Jemaat Silo Campagaya, Klasis Makassar Tengah. Tuhan memberkati kita sekalian, selamat beraktivitas dan salam sehat.